Oke. Oh iya, untuk rekamannya di YouTube Mbak Sulastri, mohon maaf ini masih dalam proses. Kemarin ada kendala teknis dari saya pribadi untuk rekamannya itu sendiri. Baik itu pada pertemuan yang pertama atau yang kedua. Untuk yang pertemuan yang ketiga untuk pembahasan modul 4 dan 5 ini, nanti hasilnya baik lah. Karena sudah ini untuk terakhir error yang ketiga. Harapannya kan yang untuk yang ketiga kalinya ini kan bagus hasil recordingnya. Ya. Ya mohon maaf untuk semuanya. Belum bisa saya upload. Ini sudah 5 orang yang hadir pada malam ini. Kita bisa mulai ya untuk pertemuan ketiga modul 4 dan modul 5. Gimana semuanya 5 orang ini? Ada Mbak Sulasri, Mbak Uswatun, Mas Priyanto, Mbak Iis dan Mbak Yusni. Gimana, siap semuanya? Are you ready? Oke, siap Mbak Uswatun. Yang lainnya ada senyumannya juga. Siap semuanya. Oke, kita lanjut. Dan bisa saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wan An. Ya, modul 4 ini kita akan membahas strategi lokasi dan kapasitas pada hari Minggu malam tanggal 22 September tahun 2013. Ya, sambil dibuka ya modulnya. Sudah dapat modul atau gimana nih? Sudah dapat bukunya enggak? Oh iya, monggo diberesin mejanya dulu, nanti lopannya marah-marah lagi. Mbak Nur Laila, ya selamat malam juga. Saya catat juga ya, Mbak Nur Laila. Ya, belum muncul. Ya, di sini arti penting dari pemilihan lokasi bisnis. Ya, perusahaan tentunya harus benar-benar memikirkan dan merencanakan lebih detail bagaimana dia memilih lokasi bisnisnya. Dan lokasi bisnis ini bisa hanya berdiri di suatu tempat atau beberapa wilayah, atau dia mempunyai beberapa cabang. Bahkan misal dia di dalam negeri. Ya, wassalamualaikum Mbak Iis. Ya, sudah join. Gimana? Jelaskan suara saya untuk teman-teman yang ada di yang join pada malam ini. Jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk lokasi bisnis ini pada umumnya bisa dalam satu wilayah atau beberapa wilayah, tergantung bagaimana dia manajemen perusahaan itu bisa mengembangkan atau memperluas jaringan perusahaannya. Dan pemilihan lokasi yang tepat dapat mendukung operasional dari bisnis itu. Bagaimana terkait dia nantinya untuk pemilihan bahan bakunya dan untuk bagaimana sarana transportasinya, sehingga pemilihan lokasi ini sangat benar-benar krusial sekali bagi seorang manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, pertimbangan pemilihan lokasi bisnis ini di sini ada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama pertimbangan regional, yang kedua pertimbangan lokal, dan yang ketiga pertimbangan tapak atau site. Dan di sini untuk pertimbangan regional pada umumnya, loh kok Mbak Yusni offline ini? Ada apa Mbak? Pertimbangan regional di sini untuk perusahaan yang mempunyai cabang bisnis yang berada di negara lain atau di beberapa negara ya. Dalam artian di sini di jalur internasional. Jadi untuk bisnis yang dimiliki berada di negara lain atau internasional harus menggunakan 3 pertimbangan, yaitu baik regional, lokal maupun tapak. Sedangkan bisnis yang dimiliki hanya beroperasi dalam domestik atau dalam negeri, di sini hanya menggunakan 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan lokal dan pertimbangan tapak. Ya Mbak Rindi, oh Mbak Rindi join ya ini. Tadi katanya belum bisa hadir. Alhamdulillah sekarang bisa hadir. Assalamualaikum. Dan yang terakhir untuk bisnis yang hanya dimiliki hanya berlokasi di lokal saja, dia hanya menggunakan pertimbangan tapak.
Nah, untuk pertimbangan regional, di sini keputusan regional bagi perusahaan yang beroperasi untuk kawasan internasional, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sini atau yang dipertimbangkan bagaimana perusahaan yang mempunyai cabang atau bisnis di luar negeri. Misal ya, orang-orang Taiwan punya bisnis di Indonesia. Kalau saya dari Jombang, banyak perusahaan Taiwan yang di sana memiliki cabang perusahaan sepatu. Itu banyak sekali di kawasan industri saya di daerah Mojo Agung Jombang, itu dari Taiwan loh rata-rata di sana. Ya, di sini ada beberapa pertimbangan faktornya, seperti yang pertama terdapatnya pasar, yang kedua tersedianya material, yang ketiga tersedianya tenaga kerja lokal, yang keempat tersedianya sumber tenaga atau powernya, yang kelima perpajakan nasional, dan yang terakhir bagaimana peraturan dari pemerintah yang berlaku di area tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapatnya pasar. Pasar dalam pengertian manajemen bisnis yaitu adanya suatu individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan, daya beli, dan kemauan untuk membelanjakan. Jadi bagaimana di situ terdapat beberapa individu atau kelompok, dia memiliki suatu kebutuhan dan daya beli yang sangat mendukung sekali untuk dia belanjakan dalam suatu kawasan pasar itu sendiri. Dan di sini juga dapat diketahui juga dari data per kapita penduduk di daerah tersebut. Semisal perusahaan dia itu harus memiliki data tentang per kapita penduduk wilayah tersebut. Di sini ada range-nya, yaitu untuk 9.500 US dollar itu dapat dikatakan penduduk di kawasan tersebut memiliki pendapatan yang tinggi. Kemudian ada sekitar 800 US dollar sampai 9.500 US dollar. Itu termasuk kawasan penduduk atau kawasan masyarakat yang memiliki daya beli dalam artian dalam kondisi yang menengah. Sedangkan kalau yang kurang dari 800 US dollar, dia dapat dikatakan sangat lemah daya belinya. Seperti itu. Terus kemudian pertimbangan yang kedua di sini yaitu terdapatnya material. Ketersediaan material atau bahan baku merupakan sangat penting sekali. Bagaimana? Seperti halnya ada di situ perusahaan susu kaleng. Tentunya dia harus memikirkan bagaimana nanti untuk ketersediaan bahan bakunya di wilayah tersebut. Ya, apa jauh atau tidak, nantinya akan mempengaruhi dari biaya transportasi. Otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana kos biaya yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, adanya ketersediaan tenaga kerja lokal. Nah, di sini pada umumnya yang digunakan yaitu tidak ahli namun terlatih. Ya, makanya kenapa kok banyak perusahaan dalam artian ya luar negeri yang berinvestasi di negara kita. Nah, itu karena memang tenaga kerja kita di dalam negeri memang sangat murah pembiayaannya. Mereka tidak ahli namun terlatih. Memang sebelumnya harus ada manajemen training yang mendukung bagaimana skill mereka nantinya bisa dapat digunakan dalam operasional produksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertimbangan yang keempat yaitu tersedianya sumber tenaga atau power. Nah, di sini perusahaan atau manajemen perusahaan harus mempertimbangkan lokasi tersebut, terutama kan di sini terkait dengan sumber tenaga atau power dalam artian listrik terutama. Apakah perusahaan itu nantinya akan menggantungkan diri pada perusahaan listrik negara dalam artian kalau di dalam negeri ya kita ya. Di saat ada PLN ya yang mengurusi semuanya dalam artian yang memonopoli untuk sumber tenaga atau powernya, ataukah perusahaan itu nantinya akan menyediakan pembangkit sendiri atau seperti apa nanti manajemennya. Nah, di sini kecerdikan dari seorang manajemen perusahaan itu untuk memiliki suatu planning. Apakah nantinya dia akan menggunakan salah satunya atau kedua-duanya, dalam artian kan nanti kalau kedua-duanya sekiranya nanti untuk PLN suatu saat dia tidak bisa menyediakan sumber tenaga, nah nantinya untuk pembangkitnya itu sendiri bisa membantu untuk operasional produksi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dan yang kelima yaitu perpajakan nasional.
Nah, di sini perbedaan penentuan jumlah pajak antar negara itu berbeda-beda. Jadi harus jeli sekali di sini seorang manajemen perusahaan itu sendiri. Kan nantinya pajak dari itu akan mempengaruhi perhitungan pendapatan dan biaya operasional. Nah, dan yang terakhir yaitu peraturan pemerintah atau regulasi pemerintah di kawasan tersebut. Nah, manajemen bisnis tentunya akan memilih negara yang mempunyai peraturan yang jelas, konsisten dan cukup mendukung operasional bisnisnya. Nggak mungkin dia memilih negara yang selalu ada di situ amandemennya, diubah selalu peraturannya, atau mungkin untuk keuntungan golongan tertentu atau seperti apa. Tentunya di sini seorang manajemen perusahaan itu sendiri harus mempelajari dengan detail bagaimana peraturan pemerintah yang berlaku di kawasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu setelah kita mempelajari pertimbangan secara regional, bagaimana perusahaan itu melanjutkan dengan langkah yang kedua yaitu pertimbangan lokal. Nah, di sini pertimbangan lokal yaitu melakukan pemilihan lokasi dalam suatu region yang dipilih. Misalnya di sini milih Taiwan ya sebagai salah satu negara yang dituju. Nah, selanjutnya dia harus memilih kota yang dipilih atau daerah yang dipilih dalam suatu negara itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa pertimbangan yang harus benar-benar dianalisis dalam manajemen perusahaan. Yang ada 6 pertimbangan. Yang pertama, perpajakan daerah. Yang kedua, insentif ekonomis. Ketiga, bagaimana komunitas lingkungan yang ada di sekitar perusahaan atau lokasi yang akan dipilih. Yang keempat, jaringan transportasinya seperti apa, bagaimana jaringan transportasi darat, laut, dan udaranya. Dan yang kelima, sikap dan kebijakan pemerintah daerahnya. Dan yang terakhir, bagaimana peraturan atau regulasi lingkungan yang berlaku di kawasan tersebut. Nah, untuk pertimbangan lokal, yang pertama di sini yaitu perpajakan daerah. Pajak akan berpengaruh langsung terhadap laba bersih sesudah pajak bagi perusahaan yang bersangkutan, dan dimungkinkan juga bagi perusahaan yang jeli di sini bagaimana dia bisa melobi, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah tersebut akan diberikan suatu keringanan pajak, atau pada saat itu di daerah tersebut memang peraturannya untuk terutama ya penentuan pajaknya ini sangat rendah, sehingga memang ada tujuan khusus yaitu membuka investor-investor baik dalam negeri maupun luar negeri bisa membuka bisnisnya di daerah tersebut. Yang kedua yaitu insentif ekonomis. Di sini dalam artian kebijakan tiap daerah memang berbeda, bahkan itu pada industri yang sama. Nah, yang industri yang berbeda saja tentunya kebijakannya kan juga berbeda. Nah, di sini dimungkinkan untuk industri yang sama itu berlaku kebijakan yang berbeda. Nah, contohnya di sini insentif ekonomis. Perusahaan tersebut akan diberi kemudahan dalam perizinan, bahkan sampai kelonggaran dalam pembayaran pajak. Itu contoh salah satu insentif ekonomis yang diberikan pemerintah daerah pada investor yang akan mengembangkan perusahaan di wilayah tersebut. Kemudian ada komunitas lingkungan. Nah, memang di sini komunitas lingkungan sangat bagaimana ya, dalam artian sangat penting untuk diperhatikan, karena bagaimanapun nanti perusahaan itu akan berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, contohlah di situ ada lembaga swadaya masyarakat yang memang benar-benar memperhatikan bagaimana tindak tanduk atau tingkah laku dari perusahaan itu sendiri dalam mengoperasionalkan produksinya. Apakah nantinya memberikan suatu eksternalitas atau gangguan di wilayah tersebut. Nah, otomatis di sini seorang manajemen perusahaan harus bekerja sama dengan komunitas lingkungan tersebut. Dalam artian jangan sampai ada suatu istilahnya di sini sengketa, atau dalam artian seperti apa ya, ada suatu permusuhan atau tidak kesalahpahaman atau tidak dimengerti antara kedua belah pihak ini.
Nah, contohnya yang paling